Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Bu. Di sini saya Kepala Sekolah SD 17339 Muara, Dominar Sianturi, mau memaparkan maklumat pelayanan sekolah SD 17339 Muara. Maklumat pelayanan sekolah SD Negeri 17339 Muara. Dengan ini, kami Kepala Sekolah bersama guru dan tenaga kependidikan menyatakan akan mengupayakan menyelenggarakan pelayanan pendidikan di sekolah kami sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Apabila kami tidak menepati janji tersebut, kami siap menerima kritik, saran, dan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku. 1. Pengelolaan pendidikan yang meliputi A. Data peserta didik. Jumlah rombel di sekolah kami 6 rombel. Jumlah peserta didik 80 orang. Agama Kristen 80 orang. B. Data guru dan tenaga kependidikan. Jumlah guru seluruhnya ada 6 orang, terdiri dari 4 P3K, 2 honor. Di antaranya 6 orang sebagai guru kelas. Jumlah tenaga kependidikan ada 1 orang, di antaranya 1 orang P3K paruh waktu sebagai pegawai. C. Pengelolaan administrasi. SD Negeri 17339 Muara berkomitmen untuk mewujudkan pengelolaan administrasi yang baik melalui pencatatan yang akurat, pengarsipan yang tertib, pelayanan yang cepat dan transparan yang mencakup 1. Administrasi peserta didik, 2. Administrasi pendidik dan tenaga kependidikan, 3. Administrasi kurikulum, 4. Pengarsipan surat masuk dan surat keluar, administrasi sarana dan prasarana sekolah, administrasi keuangan sekolah atau BOS. Standar pelayanan sekolah. Kami memberikan komitmen yang pelayanan pendidikan yang berkualitas, yang transparan, dan yang profesional. Visi pelayanan sekolah: melangkah maju, unggul, dan berprestasi, berbudi luhur yang ramah lingkungan. Misi di sekolah kami, misi sekolah adalah 1. Melaksanakan pembelajaran yang aktif, efektif, dan nyaman. 2. Bekerja dengan ulet dan penuh semangat. 3. Melaksanakan dengan disiplin dalam segala hal. 4. Mencari solusi yang terbaik untuk mengatasi masalah. 5. Memperdayakan lingkungan sebagai sarana. 6. Memupuk rasa kekeluargaan. Standar pengelolaan dana BOS. Yang pertama, perencanaan. Kami menyusun RKAS berdasarkan kebutuhan sekolah. 2. Pelaksanaan. Kami menggunakan dana sesuai yang tertuang dengan RKAS dan ketentuan BOS sesuai dengan Juknis. Yang ketiga, penata usahaan. Penata usahaan ini mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran secara terperinci. 4. Pelaporan. Menyusun laporan realisasi penggunaan BOS. 5. Pertanggungjawaban. Kami menyimpan bukti-bukti transaksi dan dokumen pendukung. Pengelolaan sarana dan prasarana sekolah, yaitu ruang kelas terdiri dari 6 unit. 2. Kantor guru dan tenaga kependidikan, 1 unit. Yang ketiga, meja, kursi, lemari terdapat di ruang kelas dan kantor. 4. Laptop
dan perangkat TIK. Kelima, papan interaktif digital sebanyak 1 unit. Yang keenam, kamar mandi ada 2 unit dilengkapi dengan fasilitas sanitasi. Sekolah kami berkomitmen untuk menggunakan dan memelihara sarana prasarana sekolah secara optimal, tertib, aman, dan bertanggung jawab guna mendukung terciptanya lingkungan belajar yang nyaman, sehat, dan berkualitas. Implementasi digitalisasi sekolah dalam pembelajaran. Perkembangan teknologi menuntut sekolah memanfaatkan media digital dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, implementasi dalam pembelajaran. Yang kedua, platform yang digunakan. Yang ketiga, peran guru dalam peserta didik. Yang keempat, manfaat digitalisasi. Pengembangan sekolah. Pengembangan sekolah yang sudah kami lakukan antara lain, yang pertama, dalam bidang pengembangan kurikulum dan pembelajaran, yaitu integrasi literasi, numerasi, dan pembinaan karakter siswa. Penggunaan metode pembelajaran yang aktif dan kreatif dengan berbagai model pembelajaran yang relevan dengan materi pembelajaran. Yang kedua, pengembangan sekolah melalui yang pertama, pelaksanaan KKG 1 gugus sekali sebulan dalam 1 tahun ajaran. Kedua, supervisi akademik dan administrasi guru yang dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Ketiga, penguatan budaya kerja profesional oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Ketiga, pengembangan kesiswaan. Di sini ada pembinaan karakter dan disiplin siswa. Kedua, kegiatan literasi, numerasi, dan bina mental atau akhlak. Ketiga, kegiatan Kamis Budaya atau Batak Day. Yang keempat, mengikuti cerdas cermat tingkat kecamatan. Yang kelima, mengikuti OSN tingkat kecamatan. Ada juga mengikuti OSN tingkat nasional. Yang keenam, membudayakan program Setapayas dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Program unggulan sekolah kami. Yang pertama, literasi sekolah. Yang kedua, numerasi. Yang ketiga, pembentukan karakter. Yang keempat, itu bergotong royong. Program unggulan SD 17339 Muara itu ada 2 jenis, yaitu yang pertama, mengupayakan sekolah yang berkarakter dengan langkah-langkah. Pertama, pembiasaan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Yang kedua, kegiatan keagamaan yang rutin, selalu beribadah. Yang ketiga, kegiatan Jumat bersih dan gotong royong. Yang keempat, penguatan nilai jujur, tanggung jawab, dan peduli. Yang kedua, program unggulan di sekolah kami mengupayakan sekolah yang ramah anak dengan langkah-langkah yang kami buat. Di sini tidak ada perundungan. Yang kedua, lingkungan yang nyaman, aman dan nyaman. Yang ketiga, memberikan penghargaan bagi siswa yang berprestasi. Program Setapayas. Sekolah kami selalu membersihkan pekarangan sekolah setiap hari. Yang kedua, sekolah kami membuat pakal. Di dalam pakal ini, sekolah kami siswa itu membiasakan mengumpulkan sampah-sampah dan mengolahnya menjadi kompos. Komposnya nanti akan digunakan ke
taman-taman bunga yang telah ada di sekolah kami. Yang ketiga, Jumat bersih. Yang keempat, membiasakan anak-anak sepanjang jalan mulai dari rumah menuju ke sekolah itu mengutip sampah. Program Setapayas di SD 17339 Muara kami lakukan dengan cara yang pertama, menyediakan keranjang sampah di setiap kelas dan tong sampah yang besar. Itu tong sampah di depan gerbang sekolah. Yang kedua, membiasakan diri untuk membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, membuat piket kelas setiap hari secara bergantian. Yang keempat, membuat piket kamar mandi setiap hari mulai dari kelas 4 sampai kelas 6. Yang kelima, melakukan kegiatan Jumat bersih dan gotong royong baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah, yaitu sekolah kami biasanya terjadwal mulai dari Jalan RM Aritonang sampai Rumah Makan Larisma sampai dengan menuju sekolah. Program Saitapa Maju. Sekolah kami membuat program Saitapa Maju mendukung dengan pertama ada program literasi. Terus program sebelum masuk ke kelas, sekolah kami membiasakan membaca antara 10 menit. Yang kedua, program numerasi. Yang ketiga, program budaya Batak. Yang keempat, melaksanakan senam anak Indonesia hebat. Program Setapa Maju di SD Negeri 17339 Muara kami melakukan dengan kegiatan pertama, mengadakan literasi setiap hari Selasa. Yang kedua, mengadakan kegiatan numerasi maraton atau berhitung setiap hari Rabu. Yang ketiga, mengadakan kegiatan budaya Batak setiap hari Kamis dengan menampilkan kegiatan budaya Batak seperti manortor, marupasa, marturi-turian atau martorsa. Yang keempat, mengadakan senam anak Indonesia hebat setiap hari Jumat. Prestasi peserta didik guru di sekolah dan di sekolah. Capaian akademik siswa. Ada 2 capaian akademik. Yang pertama, prestasi akademik tingkat kecamatan. Sekolah kami mendapat pada tahun ini juara 2 lomba MIPA tingkat kecamatan. Yang kedua, capaian non-akademik siswa. Pada tahun ini, sekolah kami mendapat juara 2 marturi-turian, lomba turi-turian tingkat kecamatan. Data capaian akademik dan non-akademik guru dan siswa. Capaian akademik guru. 1. Kualifikasi pendidikan guru di SD 17339 Muara ada 6 orang S1. Yang kedua, guru yang mengikuti pelatihan KKG 6 orang. Guru yang memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran 6 orang. Guru yang menyusun perangkat ajar sesuai kurikulum 100%. Capaian akademik siswa. Yang pertama, kelulusan siswa 100%. Yang kedua, ketuntasan belajar rata-rata 95%. Yang ketiga, kehadiran siswa 95%. Permasalahan dan solusi yang dilakukan. Ada permasalahan yang kami hadapi di sekolah kami. Yang pertama itu kurangnya keterlibatan antara orang tua dalam mendampingi belajar peserta didik di rumah. Solusi yang kami lakukan, kami mengadakan pertemuan dengan orang tua. Kami menyampaikan keluh kesah kami, Bapak Ibu Guru menyampaikan keluh kesahnya tentang anak didik yang kurang berpartisipasi antara orang tua dengan anak didik tentang
belajarnya. Kami berkomunikasi dengan orang tua. Evaluasi dan capaian kinerja sekolah. 1. Hasil evaluasi SD Negeri 17339 Muara. Pertama, proses belajar mengajar berlangsung efektif sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Yang kedua, kehadiran dan disiplin guru dan tenaga kependidikan berada pada kategori baik. Yang ketiga, program literasi, numerasi, dan pendidikan karakter terlaksana secara rutin. Yang kedua, hasil capaian kinerja SD Negeri 17339 Muara. Yang pertama, bidang akademik peserta didik. 1. Tingkat kelulusan peserta didik mencapai 100%. Yang kedua, terjadi peningkatan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Yang ketiga, program pembelajaran remedial dan pengayaan berjalan dengan efektif. B. Bidang non-akademik peserta didik. Yang pertama, terbentuk karakter disiplin, tanggung jawab, dan gotong royong pada peserta didik. Yang kedua, prestasi peserta didik di bidang olahraga mengalami peningkatan. Yang ketiga, partisipasi peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler masih kurang. 1. Rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut yang kami lakukan, pertama, bidang akademik. 1. Melaksanakan program literasi dan numerasi secara rutin. Yang kedua, mengadakan bimbingan belajar, remedial, dan pengayaan. Yang ketiga, mengikut sertakan siswa dalam berbagai kompetisi akademik. Yang keempat, meningkatkan supervisi pembelajaran oleh kepala sekolah. Yang kedua, bidang non-akademik. 1. Dalam bidang akademik, mengoptimalkan kegiatan ekstrakurikuler sesuai minat dan bakat siswa. Yang kedua, menyelenggarakan lomba internal sekolah. Yang ketiga, bidang pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama, menyarankan dan memotivasi guru untuk mengikuti komunitas belajar dan pelatihan mandiri melalui ruang GTK. Yang kedua, melaksanakan supervisi akademik secara berkala atau bertahap. Terima kasih. Sekianlah pemaparan maklumat SD 17339 Muara. Kami mohon maaf jika ada kesalahannya. Maaf. Horas.